Terima kasih. Kami siap mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Bapak Elohim Yahweh, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami mengatakan kami mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Dengan hati yang bulat kami menghormati Engkau. Haleluya, haleluya. Bapa yang Maha Esa,
jemaat saja katakan akan pujian ini, katakan Kau segalanya. Saya percaya di setiap musim kehidupan kita, Allah kita beserta dengan kita, amin. Allah kita beserta dengan kita, amin. Kita berikan salam satu sama lain. Katakan Allah beserta denganmu. Ketika kala langit hidup tak sesuai dengan keinginan kami ya Bapa, kami percaya kasih setiamu itu yang menyertai kami. Haleluya. Kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari. Dunia
tiada berkat sekali. Duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari manakah datangnya? Dari mana datang pertolongan? Rasa jiwa berseru, hanyalah Gunung Sion harapanku. Kau tetap percaya, tetap percaya, kasih setiamu takkan berhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari, engkau kawal langkahku lewati jurang tepi jalan ini. Kau genggam tanganku erat, dekat hatiku ku dekat sampai rumahmu. Bukan tetap percaya, bukan tetap percaya, kasih setiamu takkan berhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari, kau kawal langkahku Bapa. Kau kawal langkahku, haleluya, lewati jurang tepi jalan ini. Kau genggam tanganku erat, di dekat hatiku ku dekat sampai rumah. Bukan tetap percaya, tetap percaya, kasih setiamu takkan berhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari, kau kawal langkahku lewati jurang tepi jalan ini. Kau genggam tanganku erat, dekat hatiku ku dekat sampai rumahmu, sampai rumahmu, sampai rumahmu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami ada hari ini ya Bapa, semua karena Engkau. Haleluya, ku ada hari ini karenamu. Lagu baru Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, amin. Ku ada hari ini karenamu, sungguh besar kasih-Mu padaku.
duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kepadamu ya Bapa, ku minta kepadamu ya Bapa, menjadi sempurna seperti-Mu, sesuai rancangan-Mu semula, segambar dan serupa
kita buka hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Haleluya. Kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh Roh-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami perlu akan Engkau, Allah yang Maha Tinggi. Haleluya. Kuduslah nama-Mu, Allah kami. Haleluya. Kami sembah Engkau yang Maha Kudus. Oh, kami menantikan lawatan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami Bapa, menerima kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus terus menolong kami, menuntun kami ke dalam segala kebenaran-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Cek. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, kita akan melanjutkan perenungan kebenaran firman Tuhan tentang monoteisme para rasul. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pemberitaan yang otentik, pemberitaan yang mula-mula dari rasul-rasul adalah pemberitaan yang menjadi dasar utama kita, yang menjadi panduan dan yang tercatat di dalam kebenaran, di dalam Alkitab kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Saudara, sekali lagi sangat penting untuk kita memperhatikan pemberitaan para rasul ini. Nah, kita mau melanjutkan bagian yang kedua dari tema ini, Saudara. Jadi pemberitaan awal para rasul, saudaraku, atau kabar baik yang dibawa oleh para rasul, bukanlah memberitakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh, atau Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi. Tetapi saudaraku, memberitakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang diurapi oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Nah, ketika kita membaca khotbah-khotbah para rasul dan kitab kisah para rasul, saudaraku, ditemukan fakta menarik bahwa fokus pemberitaan mereka bukanlah membuktikan bahwa Yesus adalah Elohim Yahweh. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kalau para rasul datang memberitakan ada Allah lain yang selain yang mereka kenal, saudaraku, maka pemberitaan itu sulit untuk diterima oleh bangsa Israel. Sulit diterima, saudaraku. Ya. Karena di dalam pikiran mereka sudah begitu mengakar monoteisme yang mereka pahami. Shema Israel yang mereka ucapkan sejak mereka masih kecil, saudaraku.
Nah ini saudara yang terkasih ya. Jadi banyak orang Kristen yang salah berpikir bahwa ketika Yesus datang atau dalam pemberitaan para rasul ya, mengabarkan atau memberitakan Yesus sebagai pribadi Elohim Yahweh. Ini adalah sesuatu hal yang salah dan tidak benar, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudaraku, kebenaran dalam pemberitaan para rasul yang pertama adalah bahwa Allah telah mengutus Yesus. Ya. Allah telah mengutus Yesus. Kita baca ya. Ini sebenarnya di surat atau di kitab lain itu banyak ayat-ayat yang senada, tapi saya mau fokus. Kita mau fokus di pemberitaan awal para rasul ya. Nah ini, kita buka dulu di Kisah Para Rasul 3 ayat 18 sampai 20. Ya, Bu Desi bisa tolong saya membacakan. Kisah Para Rasul 3 ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya, ini adalah awal-awal pemberitaan para rasul. Yang intinya bahwa Allah telah mengutus Yesus. Nah saudara, kalau saudara memahami ini, ketika dikatakan Allah mengutus Yesus, maka Allah adalah posisi sebagai pengutus, posisi yang paling tinggi, saudara. Ya, Allah sebagai posisi yang paling tinggi. Dan hierarki ini terus diucapkan oleh Tuhan Yesus. Misalnya dalam Yohanes 17 ayat 3, ya, hidup yang kekal itu ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Nah, saudara yang terkasih, dan hierarki ini akan terus berlanjut kepada kita. Allah mengutus Yesus, kita pun diutus oleh Tuhan Yesus. Ya, kita juga diutus Yesus. Nah, inilah hierarki ini, saudaraku. Ya, dan kalau kita baca di banyak ayat firman Tuhan, ya, khususnya dalam Perjanjian Baru ini, ayat yang atau bunyi yang senada seperti ini banyak sekali. Ya, saya ambil contoh lagi di 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, ini banyak sekali, saudaraku, kata mengutus ya. Dan Tuhan Yesus mengkonfirmasi seorang utusan tidak akan lebih tinggi dan lebih besar daripada yang mengutusnya. Ya. Kita lanjut, saudaraku. Kita lihat pemberitaan yang kedua dari para rasul adalah Allah telah mengurapi Yesus. Ya. Kalau pengurapan itu turun, pasti dari hierarki yang lebih tinggi, saudaraku. Orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ya, kita baca lagi Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, silakan dibacakan. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ya, saudara ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Jelas ya, tidak ada Yesus yang lain. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa,
Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ketika dulu ya, dan juga banyak orang Kristen sekarang melihat Yesus berbuat mujizat, seolah-olah kuasanya itu dari Yesus. Nah ini saudara, padahal kalau kita baca firman Tuhan, sebab Allah menyertai dia, Allah mengurapi dia. Ada amin saudaraku? Coba baca satu lagi ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu ya. Coba dibaca. Ini masih seputaran di Kisah Para Rasul nih Bapak Saudara ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Ya. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Iya. Dia melakukan mukjizat dengan perantaran Allah, saudaraku. Allah menyertainya, saudaraku. Allah mengurapi Yesus untuk melaksanakan tugas penyelamatan. Ini pemberitaan awal-awal, saudaraku. Ya, kalau sampai sekarang udah pemberitaan ini sudah melenceng, saudaraku. Kebenarannya sudah melenceng, saudaraku. Ya, kembali ke permainan bisik-bisik itu ya. Dari awal dengar beritanya A sampai ke ujung bisa ke Z, saudaraku. Menyimpang, saudara yang terkasih. Nah makanya kita bersyukur kita masih memiliki Alkitab sebagai norma normans, ya, standar tertinggi kebenaran, tolak ukur yang paling benar, saudaraku. Alkitab kita, saudara. Ya, jadi jelas Allah telah mengurapi Yesus. Dia mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ya. Selanjutnya di sini juga pemberitaan bahwa Allah melakukan mujizat melalui Yesus. Tadi kita sudah baca ayatnya. Ayat ini juga ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Allah yang melakukan, saudaraku. Kuasa dari Allah. Bukan kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Kuasa dari Allah, saudaraku. Sebab segala sesuatu dari Allah, saudara. Ya, ini bukan perkataan saya, saudaraku. Firman Tuhan yang berkata. Kalau saudara enggak setuju, ya saudara enggak setuju dengan pemberitaan firman Tuhan. Kebenaran Alkitab, saudaraku, bahwa Allah menyertai dia. Oke, kita lanjut. Poin selanjutnya, Allah telah meninggikan Yesus. Ya, kita baca lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Ya. Dan kemudian ia ditinggikan Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Bapak Saudara, Allah yang meninggikan Yesus. Nanti di ayat lain itu banyak. Filipi 2 ayat 9 dan juga penglihatan Daniel di Daniel berapa itu? 2 ya. Daniel 2 kalau tidak salah ayat 13-14, saudaraku. Itu penglihatan Daniel 7, sorry ya. Daniel 7 ya. Coba dicek dulu, jangan salah ya. Daniel 7 ya. Daniel 7 ayat 13-14, Daniel melihat bahwa ada seorang anak manusia yang datang kepada lanjut usianya. Dia lalu menyerahkan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja
Ya, maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu penglihatan Daniel, saudara. Dan masih banyak lagi. Di dalam mulut Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius pasal 18 28 apa 18, coba cek dulu, jangan salah ya saudara ya. Matius 28 kayaknya. Oke, ya, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya. Itu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Dia ditinggikan oleh Allah dan duduk di sebelah kanan Allah. Inilah poin-poin penting dari pemberitaan Injil, saudara. Ya. Coba kita cek hari ini, pemberitaan ini masih adakah di dalam gereja, saudara? Halo, saudaraku. Apakah pemberitaan macam ini masih ada? Nah, ini saudara yang terkasih. Pemberitaan ini terus diberitakan oleh para rasul. Dan Allah di surga, Elohim Yahweh, meneguhkan kesaksian mereka. Coba dibaca ya. Ibrani pasal 2 ayat 4. Ibrani pasal 2 ayat 4. Ibrani pasal 2 ayat 4. Oke. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, saudara yang terkasih. Kalau saudara baca di perikop ini tentang keselamatan yang besar. Ya. Saya baca ulang, Allah meneguhkan kesaksian mereka. Kesaksian apa? Ini pemberitaan ini, saudaraku. Inti pemberitaan para rasul ini. Ini yang diteguhkan oleh Allah di dalam pemberitaan para rasul. Saya baca lagi, saudara ya. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Bukan hanya Tuhan Yesus sendiri yang melakukan mujizat. Petrus, ya, Rasul Paulus, ya, banyak murid-murid Tuhan melakukan mujizat. Karena Allah mau meneguhkan kesaksian mereka. Makanya saudaraku, yang paling penting, ya, ketika kita mengikut Tuhan itu, saudaraku, adalah kesaksian kebenaran ini yang harus kita dengar. Bukan mujizat, bukan hal-hal yang spektakuler, saudaraku. Justru Allah mau orang percaya kesaksian ini, menerima kesaksian ini. Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat. Mana yang penting? Tanda-tanda atau tanda-tanda mujizat-mujizatnya atau kesaksian mereka? Kesaksian mereka yang penting, sehingga Allah mau meneguhkan kesaksian mereka. Ada amin, saudaraku? Ya, ini adalah pemberitaan para rasul, saudaraku. Jadi rasul-rasul tidak memberitakan Yesus adalah Yahweh yang turun ke bumi. Ya, bukan Allah anak yang turun ke bumi, ya. Nah, sebaliknya para rasul mempertahankan, ya, perbedaan yang sangat jelas antara Allah sang pengutus dan Mesias, yaitu Tuhan Yesus yang diutus. Ya. Coba slide selanjutnya, next. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, inti Injil itu Allah yang bertindak melalui sang Mesias, ya. Allah yang bertindak melalui sang Mesias. Nah, dalam seluruh perjanjian baru akan terlihat pola ini dengan konsisten. Tidak ada perubahan. Apa itu, saudaraku? Yang pertama, bahwa Allah sebagai sumber, ya. Allah sebagai pengutus, Allah sebagai pemberi kuasa, Allah yang membangkitkan, Allah yang meninggikan. Saudara setuju ini, saudaraku, kebenaran ini? Amin. Ya, ini konsisten diberitakan di dalam Injil.
Dan ini sebagai inti Injil itu, saudara. Jangan diubah, saudara. Kalau diubah, nanti inti Injil itu juga berubah. Ya, Allah sebagai sumber, sebagai pengutus, sebagai pemberi kuasa yang membangkitkan, yang meninggikan. Ya. Kalau soal misalnya Allah membangkitkan Yesus, wah itu ayatnya banyak sekali, saudara. Kalau bahasa Ketapang tuh beturak ya. Banyak sekali. Tapi nggak tahu kenapa ya, di dalam pemahaman orang Kristen tetap Allah bangkit, Yesus bangkit, Dia Allah yang berkuasa. Tetap dibawa pengiring ke opini seperti ini, saudara. Nggak tahu, saudaraku. Pada Alkitab banyak sekali ya, menyatakan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Yesus bangkit. Ada kalimat seperti itu di dalam Alkitab. Yesus bangkit. Tapi dibangkitkan oleh siapa dulu? Dia bangkit, bagaimana dia bisa bangkit? Tetap orang percaya berkata, Yesus Allah yang berkuasa. Dia mengalahkan maut, dia bangkit sendiri. Padahal Alkitab berkata, Allah telah membangkitkan dia ya, dari antara orang mati. Heran, saudaraku. Makanya, saudaraku ya, saya kemarin berapa waktu yang lalu, saya mengikuti satu perdebatan lintas agama gitu ya. Ada seorang pedebat berkata bahwa memang kalian itu lebih percaya kepada pemberitaan atau penyampaian dari tokoh agama saja. Lebih percaya, maksud saya lebih percaya daripada tokoh agama, ya, apapun itu sebutannya, tokoh agama masing-masing, saudara, daripada kitab suci saudara sendiri. Ya, harusnya kita lebih percaya daripada kitab suci itu sendiri. Apa yang dikatakan firman, kalau ayat-ayat seperti kan ayat-ayat nggak perlu tafsiran, saudara. Udah jelas. Yang seperti saya katakan kemarin. Kalau format Allah di dalam Alkitab adalah Esa secara numerik, saudaraku, ya. Kenapa kita masih ada bayang-bayang atau percaya pada konsep Allah yang bentuk lain, saudara? Padahal di dalam Alkitab itu jelas sekali. Nah, kita lihat posisi Yesus di sini ya. Posisi Yesus sebagai Mesias adalah utusan yang diutus, penerima utusan, penerima kuasa yang dibangkitkan dan yang ditinggikan. Dan ini adalah inti Injil. Saudara nanti baca suruh Injil seperti itu. Nah, yang menjadi agak membingungkan orang Kristen itu kan di Injil Yohanes. Injil Yohanes itu memang Injil yang sangat filosofis ya. Karena Injil Yohanes ditulis di mana filosofi Yunani itu berkembang pesat. Nah, sehingga justru saudaraku, si Yohanes ini mau mengangkat kembali kekuatan firman Allah, bukan filosofi. Makanya judulnya di Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Itu loh, saudara. Ya, jadi perlu kita mengetahui kenapa surat ini ditulis, saudara. Ya. Justru Yohanes mau mengangkat kembali kebenaran logos itu. Tapi justru ya disalahartikan oleh banyak orang Kristen. Firman ini yang luar biasa. Ya. Lalu firman ini masuk ke dalam daging, Yohanes 1 ayat 14. Nah, kemarin saya juga ikuti, ada pemberitaan seorang hamba Tuhan juga. Ya. Dia katakan Yesus itu turun dari surga. Dia firman menjadi manusia. Dia bacalah dari ayat 1 dan berhenti sampai ayat 14. Nah, saya bilang sering orang kayak gini nggak fair, saudara. Ya. Dulu kita juga baca sampai ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Coba lanjut
Ada ayat 16 yang berkata bahwa Yesus mengalami kepenuhan kealahan. Kalau dia firman itu sendiri, dia tidak akan mengalami kepenuhan firman lagi. Ya. Sebab dia adalah firman itu sendiri, saudaraku. Nah, kita baca kemarin itu berkata di dalam Yohanes itu, saudara ya, bahwa firman yang ku sampaikan itu bukan dari diriku sendiri. Nah, ini saudara yang terkasih ya. Ya, jadi jangan sampai kita salah, saudara ya. Nah, struktur ini bukanlah detil kecil yang bisa kita abaikan. Maksudnya ini pemberitaan pola-pola kebenaran seperti ini ya, saudara ya. Nah, justru ini adalah kerangka utama Injil. Ketika ini berubah, maka kerangka Injil itu berubah. Bahkan saudara ya, seperti yang saya katakan tadi, Allah itu meneguhkan kesaksian para rasul yang berpola ini, saudara. Allah meneguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat. Luar biasa, saudara. Nah, ketika Yesus disetarakan dengan Elohim Yahweh, maka struktur yang kita pelajari tadi ya akan mengalami perubahan mendasar. Bukan lagi nanti Yesus sebagai utusan. Ya, Yesus bukan penerima utusan, bukan penerima kuasa. Yesus bukan dibangkitkan. Yesus bukan ditinggikan. Berubah semua, saudaraku. Jadi inti Injil juga akan mengalami perubahan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini penting sekali, saudara ya. Hubungan antara Allah dan Mesias yang menjadi inti pemberitaan para rasul berubah menjadi hubungan internal di dalam hakikat ilahi yang tidak pernah menjadi fokus khotbah apostolik. Ya, khotbah-khotbah para rasul. Akibatnya perhatian berpindah dari apa yang diberitakan para rasul kepada spekulasi mengenai natur metafisik Kristus. Ya. Jadi akan berubah. Ya. Justru nanti sosok utusan ini ya akan menjadi atau mengalami perubahan posisi, saudara. Ya, seperti yang kita pahami saat ini. Oke, next, coba kita lanjut. Ya, ini harusnya kita sudah mengerti, saudara ya. Ada konsep syariah itu, saudara ya. Konsep utusan. Kemarin kami belajar di satu kelas monoteisme Alkitabiah yang dimana ada seluruh peserta dari seluruh Indonesia, saudaraku ya. Kami belajar di situ setiap hari Kamis. Nah, ada seorang narasumber menyampaikan Yesus sebagai utusan, Yesus diutus. Ya, intinya seperti itu, saudara. Nah, lalu dalam pembelajaran itu timbul di dalam pikiran saya. Nah, kenapa Yesus harus diutus, saudara? Ya, kenapa Yesus itu harus diutus? Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, saudara. Kenapa enggak Allah turun sendiri? Nah, ini, saudara. Nah, ternyata yang pertama adalah memang ada Allah itu adalah roh, saudaraku. Ya, dia selalu mendelegasikan pekerjaannya kepada utusan, kepada nabi-nabi kalau di perjanjian lama, saudaraku ya. Ya. Ada di dalam Alkitab dikatakan kalau pada zaman perjanjian lama itu kan, ya, Allah berbicara melalui perantaraan nabi-nabi. Tapi zaman sekarang Allah berbicara melalui perantaraan anaknya. Jadi pola ini terus ada, saudara ya. Oke, kita lewati, ini sudah kita pelajari. Slide selanjutnya ya, yaitu pemahaman awal yang menyatakan atau menunjukkan adanya hierarki. Sudah kita terangkan tadi ya. Dan kita lewatkan saja. Nah, ini sudah ya, saudara ya. Tidak perlu diulang-ulang. Ya. Nah, yang menjadi penting bagi kita, saudaraku, coba baca 1 Korintus 15 ayat 28.
1 Korintus 5 ayat 28. 15 ya, 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 15 ayat 28. Ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya. Kenapa Tuhan Yesus juga menaklukkan ya segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya. Karena sekali lagi Yesus tidak akan melanggar hierarki ini. Ya. Pertanyaan yang pernah saya ajukan, maukah Yesus disejajarkan dengan Allah, saudaraku? Ya. Tidak mau, saudara. Tidak mau. Dia selalu di bawah. Segala sesuatu ditaklukkan oleh Tuhan Yesus, ya. Dia juga akan menaklukkan dirinya di bawah Allah Bapa. Tuhan Yesus tidak akan naik menyamain Allah Bapa, saudara. Kalau ia menyamain, maka saudaraku, dia akan seperti ya Lucifer yang memberontak. Seperti Adam yang jatuh ke dalam dosa. Nah, justru Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Oke, kita lanjut. Ya. Anak dan Logos. Oke, saudara ya. Jadi gelar anak Allah, saudara ya, tidak ada namanya Allah anak, itu tidak ada. Allah misalnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu tidak ada format itu dalam Alkitab. Anak Allah dan Logos dipahami dalam konteks Alkitabiah. Anak Allah adalah gelar mesianis yang menunjuk kepada raja yang diurapi dan memiliki hubungan khusus dengan Allah. Ya. Sementara Logos dipahami sebagai firman atau hikmat Allah yang berasal dari diri Allah itu sendiri. Ya, Logos itu ya firman Allah yang inheren atau berpadu menyatu dengan Allah itu sendiri, berasal dari Allah. Firman itu kemudian dinyatakan secara nyata di dalam kehidupan Yesus ketika ia hidup. Ya, Yesus menghidupi firman itu. Ya. Jangan lupa saudaraku, Yesus orang Yudaisme, ya, dari kecil dia taat belajar kebenaran firman. Ya. Jadi jangan kira Yesus tuh nggak belajar firman, firman itu masuk dalam dirinya. Makanya di dalam Alkitab, Yesus eksis sampai di umur 12 tahun. Setelah itu ada jeda, ada waktu yang tidak tercatat kemana Yesus umur 13 tahun, sampai muncul 30 tahun. Nah, tradisi orang Yahudi, saudaraku, umur 12 tahun mereka itu harus masuk dalam pendidikan ya, yang ketat. Ya. Pendidikan yang ketat, saudaraku. Mereka belajar. Dan umur 30 tahun, ya, bagi orang Yahudi itu baru dianggap boleh melayani. Ada ayat firman Tuhan, nanti sudah cari ya. Saya lupa, saya pernah baca tapi lupa di mana. Ada, umur 30 tahun baru boleh melayani. Ya. Jadi jangan kira saudara, Tuhan Yesus firman-Nya masuk sendiri ke dia. Dia belajar. Dia mengenakan Logos itu, saudara. Ya. Kalau saudara nggak percaya, ya terserah saudara. Ya, kebenarannya memang seperti ini. Oke, sekarang kita lihat slide ke-10. Dalam praktik ibadah gereja mula-mula, ini penting sekali saudara. Ini sudah sering ya lewat ya, tapi belum kita pedalamin ya. Dalam praktik ibadah, gereja mula-mula juga membuat perbedaan yang jelas. Mereka memberi proskonio, ya, proskonio, artinya memberi nilai tinggi, ya, kepada Yesus, yakni penghormatan atau sujud kerajaan kepada Mesias yang ditinggikan. Nah, hormat begini sujud itu namanya proskonio. Bisa diberikan kepada tuan, bisa diberikan kepada raja, bisa diberikan kepada orang yang memiliki posisi yang tinggi. Ya.
Ini namanya proskuneo. Ya, namun ada satu penyembahan ya namanya latria, yaitu penyembahan kurtis tertinggi. Tetap diarahkan kepada Bapa, Allah Bapa. Dengan demikian pola ibadah Kristen awal dapat diringkas sebagai berikut: kepada Allah melalui Yesus dan di dalam Roh. Nah, kita lihat satu perbedaannya. Coba Bapak Ibu buka ayat firman Tuhan, Lukas pasal 4. Nah, ini kita agak mendetil sini saudaraku ya. Lukas pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. Saudara buka Alkitabnya ya. Dibaca ayatnya ya. Nih saya bacakan. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini perkataan iblis ya kepada Tuhan Yesus yang memperlihatkan keindahan dunia. Kamu menyembah aku akan memberikan semua itu jadi milikmu, kata iblis. Tetapi Yesus menjawab, ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, ini luar biasa saudaraku. Di dalam ayat ini saudara kalau enggak baca bahasa aslinya, enggak tahu perbedaannya. Di mana proskuneo, di mana latria. Ini saya terangkan sedikit. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah. Nah, kata menyembah di sini proskuneo. Memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Ya, kepada Allah. Ya, engkau harus proskuneo Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau latria. Jadi kepada Allah ini dua-dua ditujukan, penghormatan dan penyembahan tertinggi. Kalau kepada Yesus itu proskuneo. Tapi kepada Allah proskuneo juga iya, pasti dong kita menghormati Allah, dan juga penyembahan yang tertinggi. Saudara nggak membaca, kalau nggak membaca bahasa aslinya, saudaraku nggak tahu membedakan. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat Roma pasal 12. Ayat 1. Ini ayat yang sering orang Kristen kutip, tapi banyak yang tidak tahu apa artinya. Saya baca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Ini latria, saudaraku. Ini latria. Jadi mempersembahkan tubuh itu bentuk pengabdian. Pengabdian itu penyembahan, saudaraku. Ya, penyembahan. Nah, ini saudara ya. Ini menarik saudaraku kalau belajar di sini. Proskuneo dan latria ini menarik sekali, saudara. Saudara akan tahu ya, perbedaan menghormati Yesus. Ya. Lalu apakah kita tetap menyembah Yesus? Iya. Pertanyaannya, menyembah Yesus itu kayak apa? Makanya Tuhan Yesus berkata, Matius 7 ayat 21, bukan orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Menyembah Yesus itu, menghormati Yesus itu, kita ikuti teladannya. Kalau saudara tidak mengikuti teladannya, saudara nggak menyembah Yesus. Ketika kita ikuti teladan Yesus, kita bukan hanya menyembah Yesus, tapi kita juga mengabdi kepada Allah Bapa dengan melakukan kehendaknya seperti Yesus melakukan kehendaknya. Jadi penyembahan yang benar itu bukan hanya menyeru Yesus, Yesus di gereja. Terus memberikan pengakuan engkau Allah yang maha kuasa. Bukan. Enggak cukup. Bukan itu saudaraku.
Ya, bukan tidak cukup ya, tapi bukan itu memang. Penyembahan kepada Yesus itu melakukan kehendak Bapa seperti dia melakukan kehendak Bapa. Ada amin, saudara. Ya, jadi harus dibedakan proskuneo dan latria. Ya, menarik sekali kalau saudara ya kita belajar di sini ya. Jadi perkembangan teologi ya dari Kisah Para Rasul ya sampai pada paruh abad ya, pertengahan abad kedua. Ya, di sini saudaraku membawa perubahan pandangan dalam sejarah gereja. Gereja mengalami perubahan dasar yang lambat, yang sedikit-sedikit, namun pasti. Ya, khususnya di Konsili Nikea tahun 325. Di sini saudaraku. Di sini wajah gereja itu berubah. Ya. Di sini muncul formulasi teologis yang menggunakan istilah filsafat Yunani untuk menjelaskan relasi Bapa dan Anak. Ya, hal ini terjadi karena berkembangnya, ini perhatikan, hal ini terjadi karena berkembangnya jemaat non-Yahudi mulai memainkan peranan utama dalam gereja. Ketika orang Roma banyak menjadi percaya, orang Yunani menjadi banyak percaya kepada Yesus, saudaraku, dan mereka memiliki tempat yang tertinggi, memiliki kekuasaan di dalam gereja, saudaraku. Nah, ini saudara yang terkasih ya. Nah, dengan adanya perubahan ini maka seluruh ciri dari monoteisme Alkitabiah yang menyatu ya, yang menyatakan, maksud saya menyatakan satu Allah yang personal berubah menjadi suatu monoteisme di mana Allah bukan lagi satu pribadi, melainkan satu hakikat. Ya, padahal kita tuh nggak bisa menyembah hakikat loh, saudaraku. Nggak bisa menyembah hakikat, tapi kita menyembah pribadi. Nah, kalau saudara memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Allah kita ini loh, Elohim Yahweh, Allah yang Esa. Kasihilah dia dengan segenap hati, ya kan? Ya. Jadi penyataan Tuhan Yesus di Markus 12 ayat 28, 29, 30 itu, dia menunjukkan dulu, ya, Allah kita itu, Elohim Yahweh itu Allah kita. Elohim itu Esa. Kasihilah dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Coba kita baca dulu ya Bapak Saudara ya. Yuk kita baca Markus 12. Ayat 28. Oke, saudara ya. Nah, kita lihat di sini. Ayat 29 kita baca. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, ya. Tuhan itu Esa. Ini kan kutipan dari Perjanjian Lama, ya. Semalam saya ajak anak-anak muda, yuk klik bintang kalau sudah punya HP Android ya. Maksud saya Alkitab Android, ada di situ bintang itu, diklik maka akan keluar Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Nah, ini kutipan dari situ, saudaraku. Ya, ini adalah Shema Israel. Hai Israel, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Setelah Yesus menyatakan diri Allah yang monoteistik itu, ada lanjutan loh. Kasihilah Tuhan Allahmu ini. Bukan Allah yang lain, tapi yang ini loh. Seperti juga aku lakukan. Seperti juga Yesus lakukan. Dia mengasihi saudaraku. Kasihilah Allah ini saudaraku dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Ya. Dulu saya pikir ini ayat hanya di Perjanjian Baru, saudaraku. Ya, kita mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Padahal ini kutipan Perjanjian Lama, ya. Sama, sampai ayat 31 itu ada bintangnya itu, nanti diklik. Ini semua kutipan Perjanjian Lama, saudaraku. Ya.
memang yang ditujukan kepada Elohim Yahweh. Ya, saudara ya, bisa mengerti saudara ya. Oke, slide selanjutnya. Sedikit lagi saudaraku. Oke, nah ini saudara. Ringkasan pola ibadah Kristen awal. Nah, sebelum masuk dalam periode ini saudaraku, bahasan yang digunakan para rasul ya, sebelum masuk periode Nikea itu saudaraku, konsili itu ya maksudnya. Jadi bahasa yang digunakan para rasul lebih bersifat naratif. Ya, sesuai dengan Alkitab, narasi-narasi yang ada di dalam Alkitab. Nah, dan sangat Alkitabiah. Berakar pada iman Israel dan pengakuan Shema bahwa Allah itu Esa. Ya, sebelum konsili. Tetapi ketika konsili saudaraku berubah. Wajah kekristenan berubah. Oke, slide yang terakhir saudaraku. Slide yang terakhir. Nah saudara ya, jadi kita harus kembali kepada pemahaman para rasul tentang Bapa dan Anak ya, yang tentu muncul dari konteks iman Yahudi yang monoteistik. Bahwa kekristenan tidak bisa dipisahkan dari keyahudian saudaraku. Ya. Seperti yang saya ungkapkan minggu lalu, ini hal yang sangat memberkati saya secara pribadi. Ya. Karena tidak ada umat Allah yang tidak akan menjadi Yahudi. Kalau kita di luar bangsa Yahudi, itu pun akan dijadikan Yahudi rohani atau Israel rohani. Ada amin saudaraku? Nggak ada yang di luar keyahudian saudaraku, nggak ada. Kita tidak lahir secara fisik Yahudi, ya Allah akan membuat kita menjadi Yahudi melalui jalur iman Abraham. Kita akan menjadi Yahudi Israel rohani saudaraku. Ya. Jadi kalau kita adalah Yahudi rohani, maka pola kealahan itu seperti orang Yahudi, nggak ada yang lain. Ya, kemarin kami juga berbincang-bincang saudaraku. Saudara tahu ada 3 agama Abrahamik, ya, 3 agama Abrahamik, artinya agama yang berasal dari Abraham. Pertama itu Yahudi, itu yang paling pertama. Ya, lahir dari 1400 tahun sebelum Masehi. Terus yang kedua Kristen, ya, lahir di masa Masehi ya. Lalu Islam lahir 6 Masehi. Ini 3 agama Abrahamik. Pertanyaannya, kenapa Kristen ini beda sendiri pola kealahannya? Nah ini saudara. Yang lain monoteistik, kok Kristen sendiri beda? Tapi kalau orang Kristen yang ngotot dia berkata, kita juga monoteis, ya, 3 dalam 1. Loh, dalam Alkitab tidak seperti itu saudaraku. Ya, 1 secara numerik. Oke saudara ya. Jadi pemahaman para rasul tentang Bapa dan Anak muncul dari konteks iman Yahudi yang monoteistik. Serta dari pengalaman mereka, nah ini penting, serta pengalaman mereka bersama dengan Yesus sebagai Mesias yang diutus. Tentu dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan Allah Bapa, ya, mengajarkan tentang bagaimana ia adalah sebagai utusan. Kalau saudara baca Alkitab tidak ada pengklaiman bahwa dia adalah pengutus. Tapi ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, menurutmu siapa aku? Apa jawab Petrus? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, lalu ada lanjutan Tuhan Yesus berkata itu, di atas batu karang ini jemaatku dibangun. Halo saudara? Ya, bukan yang lain. Di atas batu karang ini. Batu karang itu apa saudaraku? Ya, batu karang itu apa? Kebenaran ini. Di atas kebenaran ini jemaatku dibangun. Ya. Jadi di atas pengakuan Petrus itu saudaraku.
Itu maksudnya. Kan sering saudara dengar kalau Petrus itu sama dengan batu karang gitu ya. Sebenarnya yang batu karang itu bukan Petrusnya, tapi pengakuannya. Di atas batu karang ini jemaatku dibangun. Ya, Matius 16:18 ya. Coba kita baca. Kita baca ya. Dari ayat 13, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, saya ulang, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Ya, bukan Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup ya, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Loh, Tuhan Yesus tidak menolak lah saudaraku. Bahkan dia mengkonfirmasi, ini dari Bapa di surga. Halo? Iya. Loh kok sekarang bisa berubah, gimana tuh ya? Oke, lanjut. Nah, lanjut ya, perkataan Tuhan Yesus itu kan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, ya, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya kan? Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, jemaatku dibangun. Pertanyaannya, sekarang jemaat dibangun atas batu karang apa? Ya, di atas batu karang atau di atas pasir ini? Ya kan? Masih ingat ya perumpamaan rumah yang di batu di atas batu dan di pasir. Yang di pasir itu ambruk semuanya. Di batu karang ini, di atas pengakuan ini, itu maksudnya, di kebenaran ini. Halo saudara. Ya. Wow, ini kebenaran yang luar biasa loh saudara. Kalau saudara mau sungguh-sungguh ya membuka hati menerima ini saudara. Di atas batu karang ini, di atas kebenaran ini. Ya. Jadi kita tidak pernah ya, kita tidak usah ya, ragu dengan kebenaran ini saudara. Memang di atas batu karang ini kebenaran itu dibangun. Ya. Ada dampak yang bisa saudara rasakan ketika saudara membangun kebenaran di atas batu karang ini. Pasti saudara akan semakin mengenal kebenaran. Iman saudara akan semakin bertumbuh. Ya. Dan akhirnya saudaraku, tidak ada pilihan bagi kita selain mau taat kepada Allah atau enggak. Karena dengan kebenaran ini memperhadapkan kita head to head dengan Sang Elohim Yahweh. Berhadap-hadapan saudaraku. Ya, kita mau hidup kudus atau enggak, udah itu pilihannya saudara. Makanya saudara kita baca Alkitab ya, 1 Petrus 1 ayat 17, jika kamu menyebut dia Bapa, yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Kedahsyatan Allah Bapa itu luar biasa, kekudusannya saudaraku. Jadi kebenaran ini membawa kita head to head dengan Sang Bapa. Ya. Tentu semua ini melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus. Ini loh saudara ya. Ada amin saudara? Ya. Ya, kita terus ada di dalam kebenaran ini saudara. Di dalam batu karang ini kita akan membangun ya tubuh bait Allah, hadirat Allah, ya, komunitas Allah dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita bangkit berdiri, Bapak Saudara, kita akan menaikkan pujian. Haleluya, haleluya. Kita mau menaikkan pujian yang kita nyanyikan minggu lalu itu. Apa tuh? Apa judulnya ya? Sebentar ya, saya cari ya. Masih ingat nggak ya? Oh ya, ini. Ya, kita nyanyikan lagu Bapa yang Maha Esa ya. 3 ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa yang Maha Esa, aku mengasihimu. Bapa Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, aku menghormati. Bapa Tuhan Allah, Bapa Tuhan Allah, Engkau layak dipuji. Bapa Maha Raja, Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidupku. Kemuliaan, kehormatanku, Kau segalanya. Kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupan. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Elohim Yahweh, muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah kepadamu, Elohim Yahweh, Allah yang Maha Esa. Haleluya. Bapa kami yang di surga. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu, ya Bapa yang Maha Esa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita kepada Allah sumber berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimana hari ini kita boleh menerima berkat daripada Allah yang Maha Tinggi. Mari kita katakan, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, berilah berkat-Mu. Haleluya. Oh, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah segala berkat dari Elohim Yahweh, Allah yang Maha Esa, Bapa kita di surga, sumber segala berkat, melalui Juru Selamat pengantara kita Yesus Kristus Tuhan, yang kita terima mulai saat hari ini, pagi hari ini, menjelang siang, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah menerima berkat, katakan amin. Amin. Jaga hidupku sesuai kehendak-Mu, mengarungi setiap waktu dalam hadirat-Mu.